rutin itu kan sebuah bentuk pengulangan. Misalkan kita mau tidur, rutinnya apa? Sikat gigi, ganti pijama, kemudian baca doa, baca buku, mati lampu, kemudian angkat selimut, taruh selimut. Ketika anak melakukan pengulangan setiap hari, maka anak itu akan merasa percaya diri. Oh, aku punya pengalaman untuk sikat gigi itu tahu caranya, untuk ganti baju pijama itu tahu caranya. Sehingga anak lebih mudah untuk menjadi mandiri, tidak harus selalu dibantu oleh orang tua. Garis besar pembahasan pada sore hari ini adalah 3 hal. Yang pertama, apa sih pentingnya rutin itu? Nanti pentingnya rutin untuk anak dan pentingnya rutin bagi orang tua. Yang kedua, apa definisi rutin itu sendiri? Nanti di situ juga kita akan membahas perbedaan antara habit atau kebiasaan, rutin, dan ritual. Itu apa? Yang terakhir adalah cara dan tips membangun rutin, yang akan disertai dengan reward chart. Pentingnya reward chart nanti apa? Jadi 3 pembahasan itu yang akan kita bahas. Ada 2 hal yang perlu Ibunda garis bawahi. Yang pertama bahwa aturan itu adalah hal yang penting yang harus ada di rumah. Dan aturan itu harus adalah berasal dari kesepakatan antara anak dan orang tua. Kenapa? Karena 2 hal. Yang pertama, ketika anak itu paham apa manfaat dari aturan yang kita tetapkan di rumah, maka akan membuat anak itu lebih mudah untuk mengikuti. Kita itu butuh aturan. Ada yang mungkin merasa tidak perlu, Bunda akan bisa melihat efek yang positif ketika kita di dalam rumah itu ada aturan. Ketika aturan itu ada dan itu adalah hasil kesepakatan dari anak, 2 hal yang kita dapat. Anak paham kenapa aturan itu dibuat, yang membuat mereka akhirnya merasa memiliki aturan itu sehingga dia akan mudah mengikuti. Contohnya misalkan ketika kita membuat aturan mandi setiap pagi. Anak paham kenapa, kita jelaskan kepada mereka. Gini nak, karena kalau kita mandi tiap hari, maka kuman itu tidak akan sempat nempel, sehingga imun kita itu akan bagus, tidak gampang sakit, dan baunya wangi. Teman-teman kalau dekat kita juga senang. Itu manfaat ketika kita mandi setiap hari. Nah, ketika mereka paham tentang hal itu, maka akan mudah bagi mereka untuk mengikuti. Ketika setiap aturan kita jelaskan alasan dibalik dari aturan itu, maka anak akan lebih mudah melihat manfaatnya dan akan lebih mudah untuk mengikuti. Yang kedua, aturan dan batasan itu penting bagi anak karena 3 hal. Ada Bunda yang menjawab bahwa aturan itu tidak perlu. Silahkan mendengarkan penjelasan yang kedua ini, bahwa aturan dan batasan itu penting. Kenapa? Yang pertama, karena anak akan merasa aman. Ketika aturan itu ada, maka anak merasa tahu apa yang akan terjadi ke depannya. Ketika anak tahu apa yang akan terjadi dalam sehari itu, maka anak merasa mereka punya kuasa atas dirinya dan nggak akan merasa bagaimana nanti kalau ini, bagaimana kalau nanti itu. Rasa was-was seperti itu bisa dihindari. Saya contohkan, misalkan Bunda pergi umroh, Masjidil Haram banyak gate-nya, banyak pintunya. Bunda mau pergi tawaf di lantai dasar. Lewatnya di mana, gate berapa. Kalau Bunda nggak tahu peta dari pintu-pintu Masjidil Haram, kira-kira was-was nggak pergi sendiri mau tawaf sebelum sholat 5 waktu? Pasti ada rasa was-was, nanti gimana kalau aku nyasar, gimana kalau kemudian aku nggak bisa pulang, atau gimana kalau aku malah justru beloknya nggak ke arah Masjidil Haram tapi malah ke jalan yang lain. Bisa dipastikan Bunda merasa was-was, khawatir akan nyasar. Dan lebih baik aku di hotel aja, nggak usah pergi. Pasti itu yang akan terjadi. Dan anak menghadapi kehidupan dunia itu seperti itu. Ketika mereka tahu apa yang diharapkan dalam sehari itu, mereka merasa I know it, I know what to do. Sehingga mereka merasa punya kuasa. Hari ini aku pagi hari harus ini. Sebelum tidur aku harus ini. Mereka tahu dan mereka merasa memiliki kuasa terhadap dirinya dan terhadap hari-hari yang dilaluinya, sehingga mereka merasa aman, percaya diri. Justru dia berada dalam
kondisi yang disayang. Sedahsyat itu pengaruhnya kepada anak. Yang kedua, mereka akan menghormati orang tua. Ketika kita terbiasa memberikan aturan dan batasan, anak itu tahu bahwa aku melakukan ini karena ini adalah aturan di rumah. Dan kita ketika mengingatkan, itu akan menjadi lebih kalem. Itu poin yang ketiga. Orang tua bisa lebih kalem ketika mengingatkan anak. Mas, jam segini jadwalnya apa? Mas, mau tidur, apa aja yo yang harus dilakukan? Hanya dengan seperti itu, dengan satu kata, Mas, waktunya tidur. Dia sudah tahu serangkaian aturan yang harus dilalui sebelum dia berangkat untuk tidur. Jadi, Masya Allah ya, namanya aturan dan batasan itu penting karena memberikan rasa aman kepada anak. Kemudian anak itu ketika melakukan bukan karena marah atau bukan karena takut, tapi karena orang tuaku sudah menetapkan ini, aturan ini, sehingga dia lebih menghormati orang tuanya. Dan yang terakhir, ketika mereka tidak melakukan, anak tidak melakukan, orang tua itu akan lebih kalem ketika mengingatkan. Hanya dengan satu kata, anak itu akan sudah tahu kompleksitas yang harus dia lakukan dengan satu kata itu. Nah, sekarang pentingnya rutin bagi anak itu apa? Yang pertama, anak akan menjadi mandiri. Kok bisa Mbak? Begini, rutin itu kan sebuah bentuk pengulangan. Misalkan kita mau tidur, rutinnya apa? Sikat gigi, ganti pijama, kemudian baca doa, baca buku, mati lampu, kemudian angkat selimut, taruh selimut. Ketika anak melakukan pengulangan setiap hari, maka anak itu akan merasa percaya diri. Oh, aku punya pengalaman untuk sikat gigi itu tahu caranya, untuk ganti baju pijama itu tahu caranya. Sehingga anak lebih mudah untuk menjadi mandiri, tidak harus selalu dibantu oleh orang tua. Hanya dengan kata, nak, waktunya tidur. Ayo bersiap dengan rutin bedtime rutinnya. Sudah dia ke kamar mandi, go to the toilet, sikat gigi, bla bla bla. Pendidikan yang berulang-ulang itu adalah hal yang sangat efektif bagi anak. Dan rutin itu adalah proses membiasakan anak dengan aktivitas yang sama berulang kali. Jadi itu yang pertama, anak akan lebih mudah untuk mandiri. Yang kedua, anak akan mudah untuk mengendalikan diri. Jadi pengendalian diri mereka itu terasah. Kok bisa? Jadi ketika seorang anak itu memiliki rutin, maka dia tahu bahwa oh ini waktunya sekarang, misalkan rutin pagi hari. Oh ini waktunya bangun. Sesudah bangun aku harus ke kamar mandi, kemudian wudhu, kemudian balik ke kamar untuk sholat, kemudian ganti baju, kemudian bersiap untuk sarapan. Bukan tiba-tiba bangun tidur langsung nonton TV. Kemudian kita teriak, nak TV-nya matiin, waktunya sarapan gitu. Anak akan merasa tiba-tiba kok TV suruh matikan. Proses beralih dari satu kondisi yang menyenangkan ke kondisi yang tidak menyenangkan, itu adalah hal yang sulit bagi anak kalau tidak dibiasakan. Nah, dengan rutin, ini anak akan bisa, oh sekarang waktunya morning rutin, ini 1, 2, 3, 4, 5. Habis itu aku baru bisa nonton TV. Kemudian ada rutin, waktunya makan siang. Dia tahu bahwa dia harus matiin TV-nya, kemudian beralih kepada satu aktivitas yang mungkin tidak menyenangkan. Atau misalkan dari sesudah sarapan nonton TV, kemudian waktunya belajar. Dia mau mematikan itu karena memang jadwalnya dia adalah untuk belajar. Rutin dia, misalkan jam 8 pagi itu adalah di depan komputer untuk distant learning, untuk daring gitu. Jadi dia tahu bahwa aku harus mengakhiri kesenanganku, kemudian aku harus melakukan apa yang memang kurang menyenangkan, but this is life. Dengan rutin, itu anak akan lebih mudah mengendalikan dirinya dari mood yang senang menjadi mood yang mungkin agak kurang senang karena harus melakukan kewajiban. Jadi itu yang kedua. Yang ketiga, stres berkurang. Kenapa? Ketika ada rutin, orang tua itu sudah tidak perlu lagi memberikan, apalagi rutin itu nanti harus ditempelkan di kamar dia atau di depan meja belajar dia gitu ya. Itu akan membuat anak tahu bahwa ini yang diharapkan oleh orang tua dan ini adalah milikku, aktivitasku yang harus aku lalui. Sehingga anak tidak seolah-olah diceburkan ke tempat yang dia tidak tahu harus berbuat apa. Dia sudah punya items yang harus diselesaikan. Dan ketika orang tua pun mengingatkan, dia tidak harus ngomel panjang kali lebar kali tinggi. Hanya dengan menyebutkan, Dek, sekarang waktunya rutin belajar gitu. Waktunya belajar. Apa saja yang harus dilakukan? Sudah ada itemnya. 1, duduk di kursi. 2, nyalain komputer. 3, bukunya sudah siap, ngambil buku dan alat tulis. Seperti itu. Itu mengurangi stres
pada anak. Yang berikutnya, membangun kebiasaan yang bagus. Ketika kita membiasakan rutin, misalkan rutin dia sikat gigi, itu sebenarnya pembiasaan yang bagus kepada anak agar nggak bolong giginya. Atau misalkan rutin setiap sore habis asar main di luar untuk sepedaan, itu membuat anak terbiasa untuk olahraga. Atau misalkan ada rutin dia harus nyuci piring sesudah makan malam, itu membiasakan anak bertanggung jawab atas apa yang sudah dia gunakan, utensil atau piring dan sendok yang sudah dia pakai. Jadi itu membangun kebiasaan yang bagus bagi anak untuk masa depan mereka. Dia menjadi anak yang tahu apa yang harus dilakukan ketika satu aktivitas itu selesai. Kemudian yang terakhir, anak akan menjadi percaya diri. Ini sudah saya sempat singgung di awal tadi, ketika anak tahu apa yang diharapkan di hari itu, they know what to expect in a day, maka dia merasa ada kuasa atas waktunya, atas dirinya, dan atas aktivitasnya. Dan ketika kemudian dia melakukan dan ada checklistnya, brush teeth, done, change the pajama, gosok gigi, tik, selesai, ganti baju, tik, selesai. Anak akan merasa sensasi achievement, sensasi menyelesaikan sebuah tugas. Dan itu ketika satu hal kecil kemudian dikumpulkan, satu tugas selesai, 2 tugas selesai, 3 tugas, ada 5 tugas dalam satu rutin itu dia selesai semuanya, dia akan merasa, oh, I can do it. Aku adalah anak yang mampu. Aku adalah anak yang bisa. Aku adalah anak yang hebat gitu. Jadi sensasi itu akan dia rasakan dan itu akan ngeboost atau menaikkan kepercayaan diri mereka. Kita aja sebagai seorang bunda misalkan belajar masak, kemudian anak dan suami memuji, Masya Allah kuenya enak banget mama. Itu. Apa yang kita rasakan? Sebuah bentuk, wah ternyata aku bisa ya masak. Itu ya. Ada kepercayaan diri yang nambah, besoknya berani untuk mencoba sesuatu hal yang lain lagi. Gitu. Jadi wajar ketika anak memiliki rutin, kemudian setiap item dari rutin itu dicek, diberikan pengakuan dari bundanya, entah itu melalui pujian nanti atau dengan reward chart, itu akan membuat anak merasa aku berhasil. Sekalipun itu hal yang kecil, hanya masalah mungkin nata buku atau packing bukunya atau menyiapkan seragamnya, sikat gigi. Hal yang sederhana, tapi dia mampu untuk merasakan bahwa dia telah accomplish atau menyelesaikan satu tugas yang membuat dia akhirnya believe, merasa percaya bahwa dia bisa.